Ya, pemirsa, Anda kembali tentunya dalam bincang hari ini kita masih membahas soal marak HIV anak ya. Ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Tidak hanya para orang tua, namun juga masyarakat secara luas juga ini harus cukup aware ya untuk kemudian sama-sama melindungi generasi bangsa. Kita juga masih ditemani Pak Dr. Santoso Edi Budiono, SPKK, FINSDV, Adivi selaku Sekretaris KPA Provinsi Banten ya, tim advokasi dan juga penyuluh ya dari Promosi. Kemenkes dan juga promosi Kemenkes Republik Indonesia. Oke, tadi di segmen sebelumnya kita juga sudah sebutkan ada sekitar 12.000 lebih ya Pak Dokter kasus yang kemudian tercatat pada HIV anak sepanjang tahun 2022 ya Pak Dokter. Iya. Kalau dibandingkan dengan 2021, apakah ini angkanya meningkat atau seperti apa? Eh, Sebetulnya mungkin ya, karena gini masalahnya kalau kita berhadapan dengan penyakit itu pertama kita harus punya data dasar ya. Ya. Estimasinya berapa, kemudian capaiannya bagaimana, kemudian pencatatan penemuan kasus. Nah, ini yang mungkin masih perlu kita benahi bersama, bukan hanya di tingkat pusat, tapi justru harusnya di tingkat kabupaten kota ya, karena kinerja penanggulangan HIV ini Indonesia sangat tergantung dari kinerja yang dilakukan di kabupaten kota. Ya. Nah, sementara kita tahu undang-undang pemerintah daerah itu sekarang sudah menyerahkan sebagian dari kewajiban pemerintah kepada pemerintah daerah, terutama untuk urusan pendidikan dan kesehatan pada pemerintah daerah. Jadi sangat penting sekali pemerintah daerah memahami masalah ini dan ini harus ditanggulangi secara bersama-sama. Jadi kita sekarang sudah punya 37 provinsi dengan 514 kabupaten kota. Nah, menurut catatan yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan, hanya ada tinggal tersisa 12 kabupaten kota yang belum pernah melaporkan ada kasus di wilayahnya. Oke. Berarti kalau kita lihat peta Indonesia itu rasanya udah bermerah semua ya, udah rata kemana-mana. Sehingga tidak lagi tempat bagi kabupaten kota yang tidak memperhatikan masalah ini. Jadi semuanya harus bersama-sama karena namanya penyakit menular. Kita kerja di sini, tetangga sebelah nggak kerja, sama aja terjadi kebocoran kasus dari tetangga misalnya ya. Itu bisa kita pengalaman kita kemarin dengan COVID kan begitu. Ya. Jadi kalau kita melakukan pembatasan bukan hanya kita, tapi tetangga juga ikut dibatasi gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang perlu disadari ya oleh pemerintah daerah ataupun oleh kita semua ya. Dan jelas ini suatu pekerjaan besar yang tidak hanya bisa tidak menjadi tanggung jawab jajaran kesehatan aja. Karena kalau kita bicara HIV itu prinsipnya itu kan stop. Stop itu berarti suluh. Berarti kita harus menyebarkan informasi kepada masyarakat untuk bagaimana berperilaku yang sehat, jauh dari risiko. Dan itu tidak harus dilakukan oleh jajaran kesehatan aja. Mungkin oleh media, mungkin oleh kaum bisnis, mungkin oleh akademisi melakukan penelitian, atau masyarakat luas termasuk komunitas ini juga harus ikut berpartisipasi. Itu yang kita sebut sebagai sistem pentahelix itu. Jadi kerjasama dari pemerintah, masyarakat, media, akademisi, sama dari swasta. Jadi semuanya harus bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya. Dan itu yang harus kita kerjakan. Dan ini nggak bisa hanya dikerjakan oleh 1-2 orang atau hanya 1-2 hari, ini harus setiap hari. Dan yang namanya penyuluhan itu memang harus terus-menerus dan harus konsisten gitu ya. Informasi ini harus sampai kemana-mana. Bahkan kalau dalam ajaran Islam, maaf saya mensitir agama Islam itu, pendidikan seks itu dimulai sejak dini. Jadi sejak anak itu baru masih kecil itu dia sudah dikenalkan dengan apa itu gender pria, apa itu gender wanita, bagaimana membersihkan, bagaimana melindungi, bagaimana menjaga dan sebagainya. Dan banyak sekali aturan-aturan yang sebenarnya mungkin kita masyarakat ini banyak yang lupa gitu ya. Bahkan sering mereka ini terhambat oleh rasa malu atau tabu yang menjelaskan masalah-masalah seperti ini pada anak keturunannya. Makanya sebetulnya salah satu ide adalah bagaimana kita bisa menjadikan seorang ibu ini menjadi center of knowledge di dalam rumah mengenai penyakit HIV dan penyakit menular seksual.
Karena kalau dia tahu itu, dia bisa menerangkan pada putra-putrinya, menjaga putra-putrinya, juga mengajak suaminya untuk sama-sama seperti itu. Ya, baik. Ini ada ketahanan keluarga dan juga Betul, peranan keluarga juga yang betul, cukup besar, Pak Dokter ya. betul. Nah, mungkin masyarakat juga ingin tahu, Pak Dokter, apa kemudian gejala atau mungkin barangkali ciri-ciri yang bisa kita lihat ketika kita melihat anak-anak kita terpapar HIV/AIDS? Biasanya anak-anak itu terpapar ada dua kemungkinan. Kita temukan ibunya dulu, kemudian baru kita temukan anaknya, atau bahkan kita temukan anaknya dulu dalam keadaan sakit, baru kita telusur ke atas ternyata ibunya juga positif, Ya. gitu ya. Jadi kalau pada anak-anak itu yang jelas biasanya dia mengalami gangguan tumbuh kembang. Jadi anaknya tampak kurus, sakit-sakitan melulu, gitu ya. Dan itu kalau kita periksa ternyata HIV positif. Kemudian kita periksa orang tuanya juga ternyata positif. Biasanya begitu. Dan kita ingat tadi seperti saya katakan biasanya tipe HIV pada anak-anak ini lebih progresif dan lebih cepat berlangsungnya ya. Terjadi akselerasi penyakit gitu. Jadi tidak seperti pada dewasa. Dewasa itu seorang yang menderita HIV bisa 5 sampai 10 tahun pertama tidak ada gejala yang dirasakan, tampak sehat aja. Baru kemudian setelah seluruh daya tahan tubuhnya rusak, baru kemudian timbul gejala. Dan ini biasanya 20% pada anak-anak tidak terjadi seperti itu. Langsung progresif dan accelerated gitu, dipercepat penyakitnya. Makanya tadi saya katakan 20% pertama biasanya tidak sampai usia 1-2 tahun sudah meninggal gitu. Kalau tidak diintervensi. Seperti itu. Baik, artinya kita harus menelusuri terlebih dahulu ya, Pak Betul, Dokter ya, apakah betul. kemudian ada ibunya yang kemudian juga positif HIV tadi, kemudian baru ditemukan anaknya. Nah, saat ini dari mungkin kita kembali lagi pada jumlah data yang kemudian terlaporkan yang tercatat Kemenkes ya, Pak Dokter. Bagaimana kemudian kita juga bisa mengubah para orang tua ketika misalnya ini tadi ada rasa malu yang kata Pak Dokter tadi sebutkan, atau mungkin merasa ini jadinya takutnya jadi aib, Pak Dokter, kalau misalnya Ya, betul, melaporkan. betul. Bagaimana, Pak Dokter? Betul, jadi memang sekarang sudah ada program triple eliminasi itu ya, yang mencoba untuk men-screening semua ibu hamil. Tetapi kalau kita lihat memang ada beberapa banyak kendala kenapa mereka itu sudah datang ke petugas kesehatan tapi tidak melakukan pemeriksaan darah tadi. Iya. Banyak alasannya, ada yang mungkin takut terstigma, ya, takut terdiskriminasi, atau bahkan mungkin akses layanannya yang masih belum merata ya, atau mungkin mungkin juga tidak adanya support system ya. Jadi dia khawatir kalau menjelaskan pada suami nanti suaminya seperti apa mungkin ya, atau misalnya kalau dia menjelaskan ke keluarga besar nanti keluarga besar memandang seperti apa gitu ya. Belum lagi sarana prasarana yang kita lihat masih di beberapa tempat masih terbatas ya, sarana tesnya, obatnya seringkali tersendat-sendat. Belum lagi masalah ekonomi ya, sehingga dia kalau harus datang ke puskesmas dengan sistem rujukan BPJS yang demikian ribet gitu ya, sehingga itu juga jadi masalah. Jadi kalau menurut saya memang itu semua harus kita benahi itu. Sistemnya harus dibikin sederhana, harus mudah layanannya, dan harus tersedia di mana aja, dan informasi mengenai HIV/AIDS yang benar juga harus terus-menerus kita gaungkan gitu ya, sehingga masyarakat makin lama makin memahami. Selain juga mungkin dari bidang pendidikan maupun agama juga terus melakukan sosialisasi dan mata pelajaran kesehatan reproduksi maupun kesehatan seksual harus diberikan dari pendidikan dari awal ya, sehingga ini tidak akan sedikit demi sedikit akan menghapus rasa malu atau rasa sungkan tadi untuk menerangkan itu, karena bagaimanapun juga seorang anak harus tahu itu. Jadi jangan dibuat istilah-istilah yang makin membingungkan gitu ya. Jadi harus dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak, seperti itu, Mbak. Baik, ini juga ada peranan tentunya dari masyarakat untuk sama-sama open mind ya, Iya, Pak betul. Dokter ya, sehingga kemudian tidak ada stigma buruk terhadap
orang-orang yang kemudian terpapar HIV/AIDS. Lalu mungkin selain tadi Pak Dokter ada kemudian tadi diskriminasi dan juga stigma, aib, malu, kemudian juga akses kesehatan yang juga mungkin masih belum merata ya di seluruh kabupaten kota dan juga provinsi di Indonesia. Tantangan apa lagi Pak Dokter yang kemudian dihadapi ketika kita ingin menekan angka penyebaran HIV/AIDS ini? Iya, jadi kalau kita lihat sasaran global tahun 2030 itu yang kita sebut sebagai triple zero itu ya. Triple zero di mana zero yang pertama itu tidak ada kasus baru. Okay. Yang kedua, tidak ada kematian yang terkait dengan AIDS. Jadi jangan sampai orang HIV nanti akhirnya jatuh pada kondisi AIDS. Jadi kondisi AIDS itu kondisi di mana daya tahan tubuh sudah rusak sehingga dia sangat rentan ya terhadap berbagai macam infeksi, dan itu yang menimbulkan kematian atau kesakitan tadi. Dan yang terakhir adalah menghapus stigma dan diskriminasi. Dari 3 sasaran itu kalau menurut saya yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa menghapus stigma dan diskriminasi. Karena banyak orang menganggap orang yang kena HIV atau kena penyakit menular seksual itu mereka yang berperilakunya buruk ya, sering melakukan pergaulan bebas dan sebagainya, padahal itu belum tentu seperti itu. Mungkin dia terpapar karena dia punya pasangan yang dalam tanda kutip nakal gitu ya, sehingga dia mungkin jadi terpapar karena itu. Nah, mungkin juga kasus pada anak tadi, dia kan nggak tahu menahu ya soal perilaku buruk atau baik ya, dia cuma kebetulan dia ada dalam kandungan atau rahim seorang ibu yang HIV positif gitu ya, sehingga dia kemudian jadi HIV positif juga. Dan ini kalau menurut saya yang harus mulai diinformasikan pada masyarakat bahwa tidak semua kasus itu karena perilaku yang bersangkutan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita memandang HIV/AIDS itu jangan memandang lagi bahwa ini penyakit yang mematikan, yang tidak ada obatnya, karena sekarang ini sudah ada obatnya dan bisa dikendalikan penyakitnya. Jadi seperti kita menghadapi orang dengan diabetes atau hipertensi, di mana dia minum obat rutin setiap hari, mencek kesehatan dengan baik, dia akan selamat, dengan hidupnya akan bisa panjang dan tidak sakit-sakitan. Jadi itu yang harus dijelaskan pada masyarakat, dan terjadi penularan itu bukan karena sentuhan, bukan karena gigitan nyamuk, bukan karena hal-hal yang mungkin makan minum satu tempat, misalnya dengan piring yang sama, dengan gelas yang sama, tidak seperti itu. Penularannya harus terjadi melalui hubungan seksual atau melalui alat-alat yang tidak steril tadi. Karena kalau kita tahu virus ini kan dalam darah ya, kalau terjadi hubungan itu pasti terjadi perlukaan, meskipun lukanya itu kita sebut mikrolesi, luka yang sangat kecil, tidak kasat mata ya, dan itu bisa terjadi pertukaran cairan dan terjadi pertukaran masuknya virus ke dalam tubuh orang lain gitu. Jadi itu. Pak Dokter, kalau sejauh ini berapa kasus mungkin adakah kasus yang tercatat kematian pada anak positif HIV? Kalau kasus kematian mungkin Dinas Kesehatan mungkin yang lebih tahu ya angkanya. Tapi yang saya tahu untuk Provinsi Banten itu dari 171.000 yang dilakukan tes pada seorang ibu, itu 120-nya itu positif bayinya. Jadi cukup banyak. Itu dari tahun berapa ini ya? Ini capaian tes ibu hamil di Provinsi Banten angkanya ya, tahun 2021. Jadi dari 171.000 ibu hamil, 120 itu anaknya positif. Lebih dari setengahnya, dokter? Ya enggak dong, 171.000. 71.000. Ya, yang positif yang 120. Oh, 120. Oke. Ya, siap. Jadi memang cuma 0,0 sekian. 0,0 sekian. Ya. Oke. Tapi ya itu tadi saya bilang, meskipun angkanya kecil, tapi ini kalau nggak diperhatikan, ya kita akan tertinggal di negara-negara tetangga. Tetangga kita sudah mendapatkan sertifikat bebas penularan dari ibu hamil pada ibu ke anak, karena tracing mereka sangat bagus dan pengobatannya juga bagus. Yang jadi Indonesia itu masalahnya ditemukan orangnya yang positif, tapi pengobatannya juga masih sangat rendah. Jadi kalau di Banten ini katanya sekarang data yang terakhir Oktober 2022 dari estimasi 16.000 HIV di Provinsi Banten ini,
81% sudah kita temukan, atau sebanyak 14 ribuan gitu ya, sudah bisa kita temukan mereka yang positif. Tapi yang mengakses obat baru 28%. Berarti belum terjadi proses pengendalian. Kita temukan orangnya banyak yang positif, tapi pengobatannya masih rendah. Jadi banyak orang yang sudah positif tapi belum mau akses obat. Nah itu tadi yang kendalanya, mungkin stigma, mungkin sarana prasarana, mungkin support system, mungkin karena pemahaman yang masih belum cukup dan sebagainya dan sebagainya, termasuk ekonomi. Termasuk ekonomi. Baik. Kalau untuk akses obat dan juga pengobatan sendiri untuk positif HIV, apakah ditanggung oleh pemerintah atau seperti apa, dokter? Ditanggung oleh pemerintah. Semuanya ditanggung oleh pemerintah, termasuk tesnya juga ditanggung oleh pemerintah. Baik, dokter, kita ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat juga beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di live streaming Sultan TV. Nanti kita akan bacakan untuk pemirsa dan langsung dijawab oleh Pak Dokter. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.